Hai semuanya, suatu kehormatan buat saya untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari jadi bagi setiap gereja. Di seluruh dunia saat ini, gereja Tuhan merayakan saat di mana Allah mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya di ruang atas, memberi kuasa untuk membawa Injil ke seluruh bumi. Bagi orang Yahudi, hari ini sebenarnya adalah festival panen. Mereka menyebutnya Shavuot, 50 hari setelah Paskah. Tapi bagi kita, gereja adalah hari ulang tahun kita. Hari Tuhan mencurahkan rohnya ke atas gerejanya. Mari kita baca tentang hal itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Yesus sedang berbicara dengan sekelompok pengikutnya. Saat itu dia memerintahkan pada mereka, "Janganlah tinggalkan Yerusalem sampai kalian menerima janji yang telah diberikan Bapa kepadamu melalui aku. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu sebelumnya, bahwa dalam beberapa hari kalian akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun ke atasmu, dan kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Dan kemudian kita beralih ke Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Ini adalah momen yang luar biasa bagi para pengikut Kristus, karena sampai titik itu pun Roh Kudus sudah bersama-sama dengan mereka. Tapi sekarang, Yesus yang ada dalam mereka, dan ini tidak dilihat hanya sebagai peristiwa sesaat ketika kita melihat kembali sejarah gereja dan mengatakan, "Bukankah itu bagus ya?" Tidak, ini harus dipahami sebagai pengalaman yang berkelanjutan untuk semua orang percaya sampai pada hari ini. Sayangnya, ada orang-orang yang jarang mengakui permulaan gereja adalah dipenuhi roh. Tetapi meskipun demikian, Allah memulai gereja dengan kepenuhan Roh Kudus, dan Dia selalu bermaksud untuk terus berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan bagi mereka yang skeptis tentang fakta bahwa pengalaman seperti itu masih nyata sampai hari ini, saya hanya bisa memberikan kesaksian pribadi melalui apa yang saya rasakan melalui kehidupan saya. Sangat nyata bagi saya, bahkan sekarang berdiri di sini berbicara pada Anda, hari di mana saya membuka tangan saya karena lapar akan Tuhan dan haus akan kehadiran Tuhan, akan pernyataan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya hanya bisa berkata, "Datanglah Roh Kudus, penuhi hidupku hari ini." Kemudian tiba-tiba rasanya seperti aliran air mengalir naik dan turun di seluruh tubuh saya. Dan kemudian datang perasaan yang meluap-luap ketika saya mulai berbicara dalam bahasa lain. Dan pada saat itu, kekristenan menjadi lebih dari sekedar sebuah kepercayaan saja dalam diri saya. Ini menjadi pengalaman Tuhan yang hidup. Ini bukan berarti bahwa baptisan Roh Kudus membuat Anda lebih dicintai, lebih diterima, atau lebih diampuni oleh Tuhan. Bukan itu yang sedang kita bahas. Ini adalah tentang penolong yang sekarang tinggal di dalam hidup Anda. Siapa yang tidak mau dan tidak memerlukan pertolongan dari Tuhan? Bukalah diri Anda untuk pertolongan dari Roh Kudus hari ini. Dan itulah yang ketika saya menyiapkan khotbah ini, itulah yang menjadi doa di hati saya, bahwa ketika saya berkhotbah dan Anda mendengarkan, Anda perlahan membuka diri untuk perjumpaan lebih dalam dengan Roh Tuhan hari ini. Ya, Roh Kudus diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, tetapi bagian kita adalah menerima Dia. Di saat yang bersamaan, kita menghormati Dia dan menerima dan menikmati hadiratnya. Dia mulai mengalir keluar dari kita dan menjadi hadirat Allah yang hidup di hari-hari kehidupan kita hari ini. Sekarang, tebakan saya adalah bahwa banyak dari Anda telah mendengar, tahu tentang Allah Bapa, Yesus Kristus, tetapi ketika berbicara tentang Roh Kudus mungkin Anda agak buram. Kami ingin Anda tahu bahwa, Dia bukan kekuatan impersonal yang menghuni alam semesta. Dia adalah pribadi. Dia berpikir,
Dia merasakan, menghibur, Dia menguatkan, dan Dia membimbing hidup kita. Dia adalah kekuatan aktif Allah di dunia saat ini. Dia adalah pribadi. Dan mengenal Roh Kudus sama seperti berusaha melihat dengan mata kita sendiri. Yang agak gila kalau kita berkata, wah, kita tidak benar-benar sadar akan mata kita. Namun mereka bersama kita, membantu kita setiap saat. Kita tidak melihat mata kita. Kita melihat melalui mata kita. Dan ketika kita melihat melalui mata kita, mereka membantu kita terlibat dengan kenyataan yang ada di sekitar kita sepanjang waktu. Hal ini adalah hal yang sama dengan Roh Kudus yang selalu ada bagi kita. Dia seperti mata kita. Dia tidak ingin kita melihatnya. Dia ingin kita melihat lebih banyak tentang Yesus Kristus. Dia ingin kita melihat melalui Dia untuk menemukan kebenaran bahwa Dia membimbing kita. Sehingga Dia seperti mata kita dalam hal ini. Dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya, Dia hanya ingin bergerak, memperlengkapi, dan memberdayakan hidup kita sehingga kita dapat mengalir bersama Tuhan di dunia ini. Jawaban Tuhan bagi dunia yang lelah sekarang ini adalah untuk benar-benar mencurahkan rohnya. Mengapa itu jawaban Tuhan untuk dunia yang lelah ini? Roh Kudus adalah minyak yang melembutkan hati kita. Dia adalah api yang memurnikan hidup kita. Dia adalah angin yang memberdayakan kita dan mendorong kita. Kita hidup di dunia yang sadar diri, sadar akan kegagalan, sadar akan banyaknya masalah. Kita ingin ada Allah dalam diri kita. Sadarilah pada Minggu Pentakosta ini, seperti yang saya katakan, Dia diberikan secara cuma-cuma. Tetapi kita harus benar-benar mau menerimanya. Ya, Dia diberikan secara cuma-cuma, tetapi kita perlu mengenali, menghormati, dan memanfaatkan kehadirannya yang hidup di dalam setiap kita. Jadi pesan saya pada Anda hari ini memiliki satu tujuan sederhana, bahwa Anda menyadari akan kehadiran pribadi dan karya Roh Kudus dalam hidup Anda. Mungkin bukan kurangnya hadirat Tuhan yang menjadi pergumulan Anda saat ini, tapi masalahnya adalah kurangnya kesadaran Anda akan kehadiran Tuhan. Dan jika kita melihat kembali sejarah, kurangnya kesadaran adalah hal yang selalu menjadi batasan kita. Biarkan saya menggambarkan apa yang saya maksudkan dalam hal ini. Perhatikan ini. Anda tahu kira-kira 130 tahun yang lalu, lilin adalah sumber penerangan yang ada. Dan lalu kita menemukan bahwa ternyata putaran gulungan tembaga dan medan magnet, menghasilkan energi yang kita sebut listrik. Dan lihat apa manfaatnya bagi kehidupan kita. Itu ada di sana selama ini. Kita hanya tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Kita tidak pernah membuatnya. Kita tidak menemukan, karena sudah ada di sana. 100 tahun yang lalu kita berpikir manusia tidak mungkin terbang di udara. Tapi sekarang, sebuah jet jumbo A380 dapat terbang tanpa henti melintasi Samudra Pasifik dengan 840 penumpang. Dan termasuk juga dengan bagasi wanita di dalam pesawat. Lihat, bagaimana banyak dari Anda tidak terkesan. Sampai saya menambahkan aspek itu. Sekarang Anda terkesan. Wow, termasuk bagasi wanita juga ya. Itu luar biasa. Aerodinamika sudah ada di sana sebelumnya. Kita hanya tidak mengaksesnya sehingga tidak membawa manfaat bagi kehidupan kita. Dan bagaimana dengan energi nuklir uranium? Siapa yang akan mengira bahwa segumpal uranium seukuran bola tenis dapat menghasilkan jumlah energi yang sama dengan 3 juta liter bensin? Mungkin Anda mengatakan, baiklah, apa poinmu, David? Saya mengatakan semua hal ini ada di sana, tapi kita tidak mendapat manfaat darinya karena kita tidak menyadarinya bahwa itu ada di sana. Nah, pertanyaannya lagi, apa lagi yang tersedia bagi Anda sekarang yang jika Anda ketahui akan membuat perbedaan besar dalam hidup Anda semua? Nah, pada Minggu Pentakosta ini saya mengatakan pada Anda, ada sesuatu yang membuat perbedaan besar bagi hidup Anda, yaitu Roh Allah bangkit dalam diri Anda, memberdayakan hidup Anda, membimbing Anda ke dalam segala kebenaran. Wow, perbedaan luar biasa. Roh Tuhan, atau tepatnya kesadaran, menyadari adanya Roh Allah dalam diri Anda, maka Anda dapat melakukannya dalam hidup Anda. Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa,
dan Dia akan memberimu seorang penolong yang lain bersamamu selamanya. Dia tinggal bersamamu, Dia ada di dalammu, Dia akan tinggal di dalam kamu, kata Yesus. Saya ingin Anda memperhatikan bagaimana Yesus menggambarkan Roh Kudus. Dia menggunakan istilah indah ini, yaitu penolong. Ketika penolong datang, kita membacanya sesaat lagi. Aku berdoa dan Bapa akan memberimu penolong yang lain. Jadi ini bukan tentang Anda sedang berjuang untuk mendapatkan bantuan dari Tuhan. Bukan tentang apa yang tersedia untuk Anda sekarang ini. Ini tentang Anda kurang memiliki kesadaran akan pertolongan yang tersedia untuk Anda saat ini. Sudah tersedia. Ada kisah klasik dalam Alkitab tentang seseorang di sana ada di hadapan Allah, banyak yang tersedia baginya, tapi dia tidak mengaksesnya karena kurang kesadaran. Ini adalah kisah Yakub. Dalam Kejadian 28, Yakub sedang tidur dan mendapatkan mimpi ada malaikat naik turun surga, dan dia bangun dari tidurnya dan dengarlah apa yang dia katakan saat itu. Dia berkata, "Sungguh Tuhan ada di tempat ini, tapi aku tidak menyadarinya." Yakub tertidur di bawah surga yang terbuka tanpa menyadarinya, sehingga dia tidak mendapati manfaat bagi hidupnya secara pribadi. Saya ingin mengatakan, apakah kita hari-hari ini sedang tertidur di bawah surga yang terbuka? Kali ini ketika Roh Kudus tersedia bagi kita, Yesus berkata ini adalah waktu yang lebih baik untuk hidup daripada ketika dia benar-benar sedang berjalan di planet ini, di muka bumi ini. Anda tidak percaya? Saya akan membacanya untuk Anda. Alkitab menulis, Yesus berkata, "Aku katakan kepadamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu," ini dia kata-kata favoritnya untuk Roh Kudus, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jadi apakah kita tidur di bawah surga terbuka kita? Apakah kita masih bermimpi dan kita mengatakan, wah, sungguh luar biasa jika Yesus yang masih bersama dengan kita secara fisik di muka bumi ini. Dan Yesus berkata tidak, sebenarnya hidupmu sekarang adalah waktu yang lebih baik. Justru lebih baik karena sekarang Roh Kudus tersedia, ada buatmu. Rasul Paulus ingin menekankan poin yang sama kepada kita dengan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah. Roh Kudus, Roh Allah tidak lagi dikunjungi di dalam tembok batu sebuah kuil di Yerusalem. Anda dan saya, orang percaya kepada Yesus Kristus, adalah kemah suci perjanjian baru. Kita adalah kehadiran Tuhan yang mobile, bergerak di muka bumi ini. Dimanapun kita berada, percayalah, Dia ada, Dia bersama kita, Dia ada dalam kita. Wow, betapa indahnya hidup ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengaksesnya? Apakah kita tidur seperti Yakub di momen yang luar biasa ini, dan kita tidak mengaksesnya karena kita tidak menyadari saat ini, saat kita masih hidup? Jadi pada Minggu Pentakosta ini, mari kita bangun terhadap hadirat Allah yang ada dalam diri kita oleh Roh-Nya sekarang. Mari kita mulai menaruh kesadaran kita akan Roh Kudus. Memenuhi ruangan Anda sekarang. Roh Kudus ada. Melebur dalam hidup Anda sekarang. Dia ada. Dimanapun Anda berada. Adakah cara yang lebih baik untuk merayakan Pentakosta selain untuk menerima, mengalami kenyataan yang kita tahu ini? Yesus ingin kita memiliki hasrat untuk kepenuhan Roh Kudus. Dengarkan kata-katanya. Dia berkata, "Biarlah yang haus datang kepadaku dan minum. Siapapun yang percaya padaku," sebagaimana firman mengatakan, "sungai-sungai air kehidupan akan mengalir dari dalam dirinya." Dan yang dia maksud adalah roh yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Diambil dari Injil Yohanes. Yohanes ingin kita tahu tanpa kebingungan tentang apa yang Yesus maksudkan dalam hal minum dan sungai-sungai air yang mengalir. Dia meletakkannya di sana. Dia menuliskannya di sana. Dia memaksudkan Roh Kudus yang kemudian akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya.
Saya ingin menarik frase yang Yesus berikan kepada kita di sana. Dia berkata, "Siapapun yang haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum." Ada dua bagian dari undangan itu. Ada yang datang pada Yesus, dan kemudian ada yang minum. Minum adalah perumpamaan favorit Yesus yang diambilnya untuk menjelaskan pada kita cara berinteraksi dan membuat kehadiran Allah yang hidup ini mengalir keluar dari kita. Di bagian lain dia berkata, jika ada orang yang minum air hidup yang aku berikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah haus lagi. Karena ketika kamu minum air yang kuberikan kepadamu, itu akan menjadi mata air Roh Kudus yang memancar, keluar, dan membanjiri dirimu untuk hidup yang tak berkesudahan. Mengapa? Yesus sangat menyukai metafora minum. Mengapa itu? Itu adalah metafora, ilustrasi yang diambilnya dari kejadian alamiah. Karena itu adalah sesuatu yang dapat kita pahami dari kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi di alam, demikian pula terjadi dalam hal spiritual, rohani. Kita semua mengerti minum. Kita tidak akan hidup jika kita tidak tahu cara minum. Dan Yesus menggunakan metafora itu, ilustrasi itu, agar kita memahaminya. Tapi Anda tahu bahwa minum bukanlah sesuatu yang Anda lakukan secara tidak sengaja. Itu adalah sesuatu yang Anda lakukan dengan sengaja. Itu membutuhkan pembukaan, penyerahan, pilihan yang disengaja atas nama Anda untuk minum, dan demikian pula dengan Roh Kudus. Dia diberikan secara bebas, tetapi kita harus secara sadar menerima kehadirannya. Rohnya perlu diakui, dihormati, dimanfaatkan untuk menjadi kehadiran yang hidup di dalam diri kita. Dan instruksi Yesus adalah untuk datang kepadanya dan minum. Banyak orang yang masih mengalami kekeringan karena belum menuntaskan undangannya. Mereka pikir hanya berada di hadirat Tuhan sudah cukup. Tetapi dengan berada di hadapan air, Anda tidak dapat memuaskan rasa haus Anda. Berhadapan saja tidak cukup. Kita perlu minum. Dan hanya datang ke gereja, hanya datang dan dikelilingi oleh ibadah dan jemaat dan umat Allah tidak cukup. Dia berkata, datanglah kepadaku, dan dengan sengaja membuka diri dengan cara yang menyerah dan minum. Itulah yang Yesus perintahkan. Dan saya percaya bahwa begitu banyak dari pergumulan kita akan dapat diatasi jika kita memulihkan hidup kita dengan prinsip membuka diri dan minum ini. Minum adalah aspek terabaikan dari pengalaman Roh Kudus yang sebenarnya menggebu-gebu dalam kehidupan kita sebagai kehadiran Allah di muka bumi ini. Sekarang beberapa dari Anda yang menonton mungkin berpikir, saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya, saya tidak tahu. Ya, Anda tinggal memindahkan prinsip air minum yang sama ke prinsip membuka diri kepada Roh Kudus. Itulah hal yang sama. Kita membuka diri kita dengan perasaan menyerah, dan Roh Kudus mulai mengalir keluar kepada kita, masuk dalam hidup kita seperti air mancur yang hidup, seperti yang dikatakan Yesus. Kita tidak perlu mengemis untuk bisa minum. Hanya permintaan sederhana yang memungkinkan Roh Allah meluap dalam kehidupan kita. Jadi, Anda mungkin bertanya dengan baik begini, apa yang akan terjadi jika saya membuka diri pada Roh Kudus seperti itu? Saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa sebenarnya Tuhan itu baik, tapi Dia akan menunjukkan kebaikannya sendiri kepada Anda. Dan saya perkatakan dengan iman, saya berani katakan sekarang bahwa sesuatu yang baik akan terjadi buat Anda. Inilah yang saya ingin Anda lakukan. Begini cara saya ingin Anda merespon firman hari ini. Saya ingin Anda berdiri, dimanapun Anda berada, kesampingkan barang-barang Anda, abaikan segala gangguan, singkirkan. Kita akan alami perjumpaan dengan Roh Allah. Kita akan datang kepada Yesus Kristus, dan kita akan minum dari persediaan yang Dia buat untuk kita dalam Roh Kudus. Saya ingin Anda menutup mata Anda sekarang, singkirkan semua gangguan, dan inilah yang saya ingin Anda lakukan. Angkatlah tangan Anda, telapak tangan terbuka. Saya ingin Anda mengambil posisi menerima, seolah-olah kepada Anda diberikan sesuatu. Saya akan berdoa, dan kemudian setelah doa saya, kita akan beralih ke penyembahan. Saya ingin Anda menutup mata Anda. Saya ingin Anda membuat postur tubuh menyerah dan terbuka.
Ketahuilah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda hari ini. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, kami berterima kasih, bersyukur atas karunia Roh Kudus-Mu. Yesus, kami berterima kasih karena telah memungkinkan karunia ini ada buat kami. Roh Kudus, kami terbuka untuk-Mu sekarang. Kami bersyukur Tuhan, datanglah Roh Kudus, bangkitlah dan mulai bergerak di antara kami, di dalam kami. Kami berdoa untuk ini semua